Halo, kembali lagi bersama saya Walis. Dan produk yang akan kita review hari ini adalah Lenovo seri Slim 3 14i ML05 dengan seri Pentium Gold. Ini Pentium Gold ya. Jangan diasumsikan kalau seri Pentium adalah seri prosesor lama, karena Intel terbaru udah merilis seri Pentium, ya ini Pentium Gold dan juga Pentium Silver. Kalau kita compare dari lini AMD, bisa kita samakan dengan Athlon Gold dan juga Athlon Silver. Dan lebih lengkapnya akan kita bahas setelah ini. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi dari Lenovo Slim 3 14i ML05 ini tentu saja dibekali dengan prosesor Pentium Gold 6405U, dual core 4 thread, dan masih menggunakan arsitektur 14 nanometer dari Intel dengan kode name Comet Lake. Dan juga dibekali dengan 14 inch monitor Full HD IPS panel dengan kecerahan 250 nits, refresh rate 60 Hz. Dan untuk masalah grafisnya, laptop ini mengandalkan Intel Ultra HD Graphic bawaan prosesor. Untuk RAM-nya, dia dibekali dengan RAM 4GB DDR4 dual channel yang bisa kalian upgrade ke depannya, yang bisa kalian tambah satu slot. Dan untuk storage-nya, dia dibekali dengan SSD 256GB. Untuk kapasitas baterainya, laptop ini dibekali 45 Wh. Oke, lanjut kita akan bahas mengenai desainnya. Laptop ini dia menggunakan casing plastik polikarbonat dengan dimensi hanya 32,7 x 24 cm dan ketebalan hanya 1,9 cm, yang bisa dibilang cukup tipis, dan berat hanya 1,8 kg. Dengan layar 14 inch, bezel tipis kanan dan kiri, tidak untuk bezel atas dan bawahnya. Untuk bezel atas bisa kita maklumi kalau agak tebal karena disemati dengan webcam, yang juga sudah dibekali dengan fitur privacy shutter. Untuk keyboardnya sendiri, laptop ini nggak dibekali backlit, yang cukup disayangkan menurut saya di laptop tahun 2021 sekarang. Dan untuk touchpadnya sendiri, Lenovo tidak memisahkan tombol klik kiri dan klik kanan. Dan tombol power laptop ini juga sudah terpisah dari keyboard, jadi nggak buat kita salah pencet antara tombol power dan juga tombol delete. Dan bisa kita lihat di sisi kiri laptop ini terdapat satu port DC in, satu port HDMI, dan juga 3 port USB Type A. Dan untuk sisi kanan, laptop ini terdapat satu port SD card dan juga satu port jack audio. Secara tampilan, memang model laptop ini emang simple dan minimalis yang cocok untuk kalian semua. Dari laptop ini memang nggak jauh beda dengan model Lenovo sekelas entry level lainnya. Oke, setelah saya jelaskan dari spesifikasi dan juga body design laptop ini, saatnya kita akan tes performa sejauh mana dari performa laptop ini. Yang pertama, kita akan tes SSD laptop ini menggunakan Critical Disk Mark, di mana kita mendapatkan kecepatan rate-nya di angka 1700-an dan kecepatan write-nya di angka 900-an. Selanjutnya, kita akan tes menggunakan Cinebench R15 by Maxon, di mana skor CPU Intel Pentium 6405U mendapatkan skor rata-rata di angka 200-an. Seperti halnya yang bisa kalian lihat di sini. Dan untuk OpenGL-nya bisa kita lihat di sini, dia mendapatkan rata-rata di angka 14 FPS-an. Dan juga setelah kita looping 10 kali, bisa kita lihat di sini hasil yang kita dapat. Dan untuk tes yang kedua, kita akan menggunakan CPU Z, di mana kita akan tes untuk single dan multi thread-nya, di mana dia di single thread-nya dia mendapatkan rata-rata di angka 230-an, dan untuk skor multi thread-nya kita mendapatkan angka rata-rata di 700-an, dan juga setelah kita looping 10 kali kita mendapatkan angka yang seperti ini. Nah, setelah kita lihat hasil dari tes menggunakan Cinebench, yang bisa kita lihat skor yang kita dapat dari Lenovo Pentium Gold ini dengan hasil Acer A314 Ryzen 3 3250U yang kita review sebelumnya tidak begitu terpaut jauh, karena memang Pentium Gold ini satu tingkat di bawah Ryzen 3. Nah, selanjutnya kita tes menggunakan PC Mark 10, di mana dia mendapatkan skor di angka 2145
di mana rinciannya dia mendapatkan skor esensial di angka 4648, skor productivity di angka 3797, skor digital content creation di angka 1519. Nah, kesimpulannya dari hasil tes PC Mark dan juga Cinebench setelah kita tes tadi, memang masih jauh di angka standar untuk kebutuhan berat seperti gaming dan juga rendering, karena laptop ini memang tidak dibekali dengan graphic card tambahan. Artinya laptop ini memang menyasar untuk kalangan pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran yang kebutuhan untuk multitasking harian saja. Dan laptop ini bisa kalian dapatkan di Hamba Elektronika seharga 6 jutaan saja sesuai spesifikasi yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, dan jangan lupa tunggu video-video dari kami selanjutnya. Saya Kolis, sampai jumpa lagi.